Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Loh, kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzan bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati ya, kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah muni iya jelas. Nak kiai rapati ya, kalau rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalir. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenis? Konjinan rata susah, dal kita rata wiridan, rata muhayyisib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya, entah saking angkuhnya, terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe waktu sabu ala wong ngene ora ono sing romo waktu sabu. Ala. Ngrombong karo wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu. Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja. Zaman pertama merantau itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras? Tapi aku yakin nak sesuk urip palu. Gue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang pimpinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa?
Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayangno bojoku wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayangno bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kula mboten sebayangno kaya Jogja, ibu bojoku cek uta Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek, ya sudah nak sholat 5 napa. Mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah digekno kopi wong wedok opo? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus saya bawa kain. Ini kalau harus sampai era dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Tak kayak gitu. Bukan Pak. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, mistola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadur walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal lama. Tapi kan saya ditekdir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur. Saake mari hufuri pengiran nganggur balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah Syafi'i. Fa'ena ada ukufran. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran ini sifat ghafurku ora nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah sampean kan ghafure kok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab.
Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung dah kok sifat ghafure. Apa yang ada kok ghafur atau dosa? Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksi. Pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, inna rabbaka lasari'ul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat apa? Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayyuhal muslimun ayyuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi amirul mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyuci, ana sing husnudzon, ana sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu. Bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok bro, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mati. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dak tak senengi malah mbok tangi. Cuk bodhone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini.
Mereka hidup itu keterpisahanku be Allah, kemen ketemu kue. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di duit saya ketahui gue jajan pentolan anak apa mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi terus hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Wong nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrahu bi, yakin lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus anak mulai senengnya dek biro-biro, nah anakku gemulai ning omahku misalnya terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai ning omah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ana sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih, makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya mas, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantin saya tarifnya minimalis sekali. Kalau orang sudah makan gitu, lah Allah kata tertemu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil, kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang gue sanggup akeh kudu gue penderek. Mosok kiri lunga juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngayu, harus selingkuh dari sing itu perkara meneh. Mau hormat nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum, Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran, ya kenapa kita tuh selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma aqaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya tuh tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya
ada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngendikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kamu punya resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu akbar, Allah maha besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani itu termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya. Karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la'ala kau. Jangan la'ala katarta kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajian. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya. Ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi, beneran Aisyah. Dagingnya ijek. Mau keluar nanti yang malah ijek. Sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begini. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah, tengene tibak berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Qur'an plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulan. Wasimatu kufron kula gampang nyebut sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nate tiyang mulan. Wayah sahufil ihsan tak ge gampang. Kula mulan ora tau. Itu sak ngene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan serbanan, ndak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza diya haqqu wa lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisau wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui sangat. Tapi sunnah plus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah.
Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajabah, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib piye. Payah. Yo lan wajal miskin aja pe ora ono hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya, dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti sholat teng mriku. Ya Nabi datang ya sholat saja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng sholat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi sholat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo sholat Nabi. Ampean tahu tanggung kiai kon sholat. Kon promosekno anakmu iku apa? Dia itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah takhlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya ten kula, dadi ono sing eling-eling ya, Bang. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok di pasar, piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la Allah kana potar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fatwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang ya kan. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya rasido dadi Nabi. Sama nompo tamu.